Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri pengajian Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang makna dua nama Allah. Apa itu? Al-Wahid dengan Al-Ahad. Al-Wahid dan Al-Ahad. Seperti biasanya setelah kita mengkaji tentang makna dari salah satu di antara Asma'ul Husna, maka kita akan membahas apa buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah yang mulia tersebut. Silahkan dibaca di halaman 139. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Nasir al-Julayil hafizahullah, min atharil imani bihadainil ismainil karimain. Awalan, inna a'zama atharin wa mujibin lihadainil ismainil jalilain al-karimain huwa ifraduhu subhanahu wa ta'ala birububiyyah wal ilahiyyah wa tauhiduhu subhanahu bi af'alihi wa sifatihi wa tauhiduhu bi af'ali ibadihi. Fakama annahu wahidun fi rububiyyatihi fahuwa wahidun fi uluhiyyatihi. Fala ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah. Wa hadha yaqtadi ifradahu azza wa jalla bil hubbi wal wala. Qala subhanahu, qul aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Nah, buah yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah mengesahkan Allah secara sempurna. Apa yang pertama? Mengesahkan Allah secara sempurna. Jadi Al-Wahid dengan Al-Ahad diterjemahkan apa? Yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Berarti kalau Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa, maka kita harus mengesahkan Allah. Kita harus mentauhidkan Allah. Hanya saja mengesahkan Allah yang baik adalah mengesahkan secara sempurna. Jadi bukan mengesahkan Allah secara parsial. Berarti kita mengesahkan Allah itu dalam segala sisi. Dalam uluhiyahnya Allah, dalam rububiyahnya Allah, dan dalam asma dan sifatnya Allah. Ada sebagian orang mengesahkan Allah itu hanya dari sisi rububiyah saja. Yaitu ketika dia meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberi rizki. Bahwa Allah adalah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Apakah itu adalah
mentauhidkan Allah secara sempurna? Jawabannya belum. Itu adalah mengesahkan Allah dari satu sisi, bukan dari semua sisi. Jadi keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta itu belum cukup sekedar meyakini seperti itu saja. Lah terus harus diiringi dengan apa? Harus diiringi dengan mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Maknanya apa, Ustaz? Maknanya ya kita harus mengikhlaskan dan mempersembahkan semua ibadah yang kita kerjakan untuk sinten? Untuk Allah. Yang inilah biasa diistilahkan dengan mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya Muslim atau bukan? Muslim atau musyrik? Hah? Musyrik lah. Masa kayak gitu mikir? Abu Jahal ya jelas napa? Musyrik. Abu Jahal itu kalau ditanya, siapa pencipta alam semesta? Jawabannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Andaikan mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Berarti Abu Lahab, Abu Jahal itu meyakini bahwa Allah satu-satunya apa? Pencipta alam semesta. Tapi apakah keyakinan Abu Lahab dan Abu Jahal beserta dengan kaum musyrikin Quraisy bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta sudah cukup untuk memasukkan dia ke dalam agama Islam? Sudah napa dereng? Belum. Kenapa belum? Karena dia hanya mentauhidkan Allah dari satu sisi, yaitu rububiyah. Giliran dia disuruh mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yakni beribadah hanya kepada Allah saja, mempersembahkan semua ibadah hanya untuk Allah saja, mau? Enggak. Enggak mau dia. Ketika diajak oleh Allah, ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau? Enggak mau. Apa komentarnya Abu Lahab CS? Aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad pengen menjadikan sesembahan kita cuma satu tok? Yaitu sinten? Allah. Alias kami harus meninggalkan berhala-berhala kami yang selama ini sudah kami sembah. Lata, Uzza, siapa lagi? Manat. Apakah Muhammad menginginkan kami untuk mempersembahkan seluruh ibadah dan amal yang selama ini kami bagi-bagi? Sebagian untuk Lata, sebagian untuk Uzza, sebagian untuk Manat, sebagian untuk Allah. Berarti mereka juga sebenarnya menyembah Allah, tapi enggak cuma Allah tok. Jadi yang disembah Allah DLL. Nama DLL dan lain-lain. Salatnya untuk Allah, nyembelihnya untuk Nyi Roro Kidul. Itu berarti menyembah Allah DLL. Nah,
Nggak mau Abu Jahal disuruh untuk menyembah Allah saja. Bahkan dia dan teman-temannya mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah ajakan yang aneh. Ajakan yang asing. Sing ora umum. Carane siapa? Carane Abu Jahal. Ini enggak umum nih. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ketika kita mengajak orang untuk menyembah Allah, ayo doanya kepada Allah. Jangan minta-minta ke kuburan. Mintalah kepada Allah. Ada hajat apa pergi ke masjid. Bukan kemana? Ke kuburan. Sujudlah kepada Allah. Angkat tangan kita. Minta kepada Allah. Ya Allah. Bukan ya wali fulan. Apa respon sebagian orang? Jangan yang aneh. Wis kiye kawit. Mien. Subhanallah. Ketika sebuah kebenaran dianggap sebagai hal yang asing. Ketika mentauhidkan Allah dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Maka keyakinan kita bahwa Allah itu Al-Wahid dan Al-Ahad yang Maha Esa. Buah yang pertama adalah akan membuat kita mengesakan Allah secara apa? Sempurna. Bukan hanya mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, tapi juga mengesakan Allah sebagai sesembahan satu-satunya. Jadi, kalau kita meyakini tentang Allah sebagai Tuhan, pencipta alam semesta, ini terkait dengan keyakinan kita. Tapi begitu kita mempersembahkan ibadah kepada Allah, ini terkait dengan amaliyah kita. Jadi Islam itu menggabungkan antara keyakinan dengan amaliyah. Sesuatu yang sifatnya difahami, diyakini, dengan sesuatu yang sifatnya dikerjakan dan dipraktekkan. Jadi Islam itu enggak cuma teori. Tapi teori dan apa? Dan praktek. Ya. Dan anehnya jamaah yang kami hormati, ada orang meyakini Allah pencipta alam semesta. Tapi giliran beribadahnya kepada selain Allah yang nggak ngasih apa-apa. Aneh no, betul? Aneh. Ya. Begitu panen, apa yang dilakukan? Sajen. Begitu panen, terus nopo? Sajen. Buat siapa? Buat Allah. Dewi Sri. Buat siapa? Dewi Sri. Pertanyaannya, Dewi Sri itu sudah ngasih apa? Yang menurunkan hujan? Allah. Yang menumbuhkan padi? Allah. Yang memberi tenaga kepada petani sehingga bisa berangkat ke sawah? Allah. Yang menjaga sawah kita dari hama? Allah. Lah terus Dewi Sri itu ngasih apa? Begitu selesai panen malah yang disyukuri atau yang diterima kasihi itu adalah Dewi Sri. Sedangkan dia memberi apa kepada kita? Dan tanpa kita sadari, anak-anak kita sering dicekoki dengan kisah-kisah seperti itu di pelajaran sekolah mereka. Dengan dalih belajar bahasa Indonesia. Kisah yang dibaca
Seakan-akan itu menjadi sebuah bacaan yang biasa-biasa aja. Padahal di situ disisipkan keyakinan tentang adanya sesembahan yang layak untuk disyukuri selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkah para orang tua dengan fakta tersebut? Ya. Dengan dalih belajar apa? Bahasa Indonesia. Dengan dalih kearifan lokal. Oke, jadi yang pertama apa buahnya? Mengesahkan Allah secara apa? Sempurna. Di sini dibawakan ayat, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard." Dalam surat Al-An'am ayat 14, katakanlah, apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai waliku, sebagai pelindungku? Ya tentunya tidak. Kalau orang Islam itu meyakini pelindungnya sinten? Allah. Pelindung dia adalah Allah. Makanya ketika keluar dari rumah, apa baca doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Nama bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah. Apa artinya? Aku bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya atau tidak mungkin kita berpindah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari sinten? Allah. Ya. Jadi kita diajarin di dalam agama kita untuk menyembah Allah saja dengan uluhiyahnya dan meyakini juga rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Sanian ta'alluqul qulub bi khaliqiha wa ma'budiha wa tawajjuhuha lahu wahdahu la syarikalah li'annahu al-wahidul ahad alladhi tattajihu ilayhi al-khalaiq fi hajatiha wa daruratiha wa hadha ash-syu'ur yurihul qulub min syatatiha wa ittirabiha wa yaj'aluha taskunu ila rabbiha wa ma'budiha wa yaqta'u at-ta'alluqa biman la yamlikuna syai'an wa la yaqdiruna ala syai' illa bima aqdarahumullahu alaih. Yang kedua, buah mengimani nama Allah Al-Wahid Al-Ahad adalah menggantungkan hati hanya kepada Allah. Kenapa? Menggantungkan hati hanya kepada Allah. Apa artinya menggantungkan? Menyandarkan. Kenapa? Menyandarkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita meyakini bahwa keberhasilan dari sesuatu yang kita kerjakan itu yang menentukan sinten? Allah. Contoh misalnya jenengan menikah. Karena apa? Karena pengen punya keturunan. Maka ketika kita menikah, kita meyakini bahwa yang akan memberikan keturunan adalah sinten? Allah. Buktinya apa? Buktinya ada orang menikah dan tidak diberi oleh Allah keturunan. Padahal dia sudah melakukan usaha. Usahanya adalah menikah. Oke. Itu namanya ketergantungan hati kepada Allah. Ketika jenengan pengen punya rizki,
Apa yang dikerjakan? Bekerja, pahal, mencari nafkah. Kemudian akan dapat rezeki berapa dari kerja yang kita lakukan itu? Siapa yang bisa menentukan? Allah. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang kerja. Aulia mending sedikit. Kenapa? Karena yang menentukan itu Allah. Ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Berobat. Ketika kita berobat, hati kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan obat. Bukan dokter. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketergantungan hati ini bisa kita tumbuhkan ketika kita meyakini bahwa Allah itu Al-Wahidu Al-Ahad. Dari mana kok kita bisa menyimpulkan itu? Karena Al-Wahidu Al-Ahad itu juga mengandung makna bahwa satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan mencegah diri kita dari madarat adalah Allah. Ya. Jadi yang bisa ngasih rizki adalah sinten? Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Yang bisa memberi keturunan adalah Allah. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah. Yang bisa menghidupkan adalah Allah. Ini namanya manfaat. Kebalikannya, satu-satunya yang bisa melindungi kita dari mara bahaya adalah Allah. Yang bisa melindungi dari kematian, Allah. Yang bisa melindungi dari kecelakaan, Allah. Yang bisa melindungi dari sakit, Allah. Yang bisa melindungi dari perampokan, Allah. Jadi dari situlah kemudian kita hanya menggantungkan hati kita kepada sinten? Kepada Allah. Secara perhitungan manusiawi, bis terjun ke jurang. Bis terjun ke jurang. Kapal tenggelam di lautan. Secara perhitungan manusiawi, semuanya mati. Semua penumpang bis mati, semua penumpang kapal mati. Tapi ketika Allah menghendaki ada 1, 2 yang hidup, mungkin? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Bukan karena yang hidup itu sakti, mandraguna otot kawat, balung wesi, bukan. Tapi karena Allah melindungi dia dari mara bahaya. Kenapa Allah lindungi? Karena jatah hidupnya masih ada. Belum saatnya mati. Lah terus yang lainnya mati kenapa? Karena jatahnya sudah habis. Jatah apanya? Jatah hidup. Ya. Saya sering ceritakan kisah yang dibawakan oleh dosen kami. Dosen kami ini adalah menantunya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Rahimahullah. Penulis kitab Aisarut Tafasir. Menantunya beliau ini pernah ngajar kami saat kuliah di Madinah. Beliau bercerita tentang kejadian yang beliau alami sendiri. Jadi beliau pernah naik mobil. Kalau nggak salah mobilnya Camry. Sedan. Kecil apa besar? Ya kecil ya. Sedan ya kecil. Tronton lah gede. Naik mobil Camry kalau nggak salah. Kecil. Ketemu lampu merah. Berhenti. Nggak lama kemudian kuning terus apa? Hijau. Maka beliau pun mulai jalan. Biasanya kalau orang baru jalan, kenceng atau pelan? Pelan. Kan perlu akselerasi toh. Pelan. Subhanallah.
dari arah yang berlawanan ada kontainer. Ada apa? Kontainer gede. Yang begitu dari arah sana lampu oranye, bukannya dia apa? Ngerem, malah gaspol. Dia gaspol karena nggak pengen kejebak lampu merah. Maka dia gaspol terkencang-kencangnya. Dan ternyata orang nutut. Maksudnya orang nutut apa? Ya sebelum sampai ke lampu merah, ya sebelum sampai ke perempatan, lampunya sudah merah duluan. Dan mau ngerem nggak bisa. Karena biasanya mobil gede itu untuk ngerem itu butuh waktu gitu loh. Beda kayak sepeda, set gitu. Sepur kan sama kan? Kereta kan gitu. Kenapa? Karena panjang toh. Kalau kereta ngerem mendadak apa yang terjadi? Iya gigal kabeh, maksudnya ngabrak semua. Nggak bisa. Dia itu butuh set gitu loh. Maka si kontainer tadi nggak bisa ngerem mendadak. Akhirnya malah si standby di gaspol. Dan ini sedan baru jalan. Pelan. Sedangkan dari sana kenceng sekenceng-kencengnya. Gedenya kok. Gede sekenceng-kencengnya ketemu sama kecil. Jalan pelan. Apa yang terjadi? Brrrr. Ketelindes. Apanya? Sedan. Ketelindes apa? Kontainer. Orang-orang yang ada di pinggir-pinggir perempatan itu semua pada teriak, wah, la haula wa la quwata illa billah. Tahu jenengan apa yang terjadi? Orang yang lihat sudah, wah kewis, rahimahullah gitu. Sudah, sedannya nggak ada bentuknya, apalagi orang yang ada di dalam. Beliau cerita. Dosen kami itu cerita. Ini kan mengalami dosen saya. Beliau cerita. Bahkan saya itu bisa keluar sendiri dari mobil itu. Nggak perlu dibantu sama orang. Dia apain? Pintunya dia dobrak, bruk. Terus dia keluar. Tanpa kurang suatu apapun. Hanya ada serpihan-serpihan apa? Kaca yang pecah. Bukan karena dosen kami ini sakti, mandraguna, bukan. Tapi karena Allah menakdirkan dia belum saatnya meninggal. Karena masih punya umur. Yang belum dia dapatkan secara sempurna. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk melindungi hambanya, maka tidak ada yang bisa mencelakakannya. Sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jalla ingin menimpakan musibah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya. Sama, ketika Allah Azza wa Jalla ingin memberi sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak ingin seseorang mendapatkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa memberikan kepada orang itu. La mani'a lima a'taita. Isi para salat pada zikir apa orang? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Ketika Allah menghendaki untuk memberi, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi.
Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan ketika Allah menghendaki untuk memberi, maka nggak ada yang bisa menghalangi. Contoh, ketika Allah menakdirkan orang ini akan keterima di dalam sebuah pekerjaan, di suatu perusahaan, maka sekuat apapun dia dihalangi, ya tetap keterima. Kebalikannya apa? Kebalikannya ketika Allah menghendaki orang ini nggak diterima, walaupun dia pakai KTP lecek sebanyak apapun, ya nggak akan diterima. Ketika Allah menghendaki untuk memberikan kehidupan, maka sekuat apapun orang berusaha membunuh, dia tidak akan pernah mati. Maksudnya belum saatnya mati, ya tidak akan mati. Kebalikannya ketika Allah tidak menghendaki orang ini mendapatkan kehidupan, sekuat apapun orang melindunginya, ya tetap akan mati. Makanya kalau orang sudah ditakdirkan oleh Allah mati, walaupun dokter rumah sakit atau sedunia itu berusaha, ada yang ahli jantung, ada yang ahli paru, ada yang ahli liver, ada yang ahli ini, ngumpul semuanya untuk menunda kematian orang ini, maka tidak akan bisa ditunda. Kalaupun ada detak-detaknya itu cuma karena bantuan apa? Bantuan alat bantu. Ya. Padahal aslinya dia ini sudah mati, gitu loh. Maka fakta ini membuat kita menggantungkan hati kita hanya kepada sinten? Allah. Oke, terakhir, sadisan. Salisan ifradullahi azza wa jalla bitashri'i wa talaki. Fa innal imana biwahdaniyatillahi azza wa jalla wa ahadiyatihi tujibu tauhidahu fil hukmi wa tahakumi wa talaki. Famasdarut tasyri' wa talaki huwallahu wahdah. Yang ketiga, berhukum dengan hukum Allah. Apa yang ketiga? Berhukum dengan hukum Allah. Kenapa Ustaz? Karena hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Waman ahsanu minallahi hukma. Adakah hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah? Jadi aturan hidup yang Allah turunkan buat kita itu aturan yang terbaik. Hanya aturan Islam yang memanusiakan manusia. Kenapa? Karena yang membuat aturan itu adalah yang menciptakan manusia. Sinten? Allah. Yang paling tahu tentang diri kita sinten? Allah. Jadi kita ini diciptakan sama siapa? Allah. Dan manusia itu semuanya, ya manusia itu punya keunikan. Nah, contoh misalnya, manusia itu punya perasaan. Manusia itu punya spiritualitas, punya ruh. Ya. Manusia itu punya rasionalitas. Ya. Manusia itu punya syahwat. Manusia itu punya tubuh. Jadi manusia itu terdiri dari sekian banyak apa? Unsur. Ya. Satu-satunya yang mengakomodir semua unsur tadi secara proporsional, ya ajaran Islam. Yang diturunkan sama sinten? Sama Allah. Secara proporsional. Oke. Manusia punya syahwat. Punya syahwat? Punya. Sama Islam diakomodir atau tidak? Diakomodir. Buktinya boleh nikah. Boleh nikah. Untuk apa? Menyalurkan syahwat.
secara proporsional. Dan manusia antara satu orang dengan orang yang lain syahwatnya beda-beda. Ana sing 5 watt, ana sing 100 watt. Maka dalam agama kita boleh nikah lebih dari 1. Maksimal berapa? 4. Jadi Islam itu adalah agama yang paling memanusiakan sinten? Manusia. Tapi bukan hanya sisi syahwat yang diperhatikan oleh Islam. Tapi perasaan juga diperhatikan dalam Islam. Kenapa? Perasaan. Ada perasaan cinta, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan sedih. Di dalam agama kita, perasaan-perasaan tadi itu diatur. Sedih boleh, cinta boleh, apa lagi? Takut boleh. Akan tetapi takut yang seperti apa diatur dalam agama kita. Cinta yang seperti apa diatur dalam agama kita. Sedih yang seperti apa diatur dalam agama kita. Perasaan diakomodir. Apalagi Ustaz, akal, berpikir, logika, rasionalitas diatur dalam agama kita. Bukankah di dalam Al-Quran kita disuruh untuk sering-sering bertafakur? Tafakur itu berarti kan menggunakan apa? Akal. Ya. Melihat matahari terbit dari mana? Timur, tenggelam di barat. Selama sekian ribu tahun nggak pernah kebalik atau telat. Wah, ini tidak mungkin ini kalau jalan sendiri. Pasti ada yang mengatur. Ini namanya menggunakan apa? Akal. Maka diakomodir dalam agama kita. Akal dikasih kesempatan. Oke. Tubuh diakomodir atau tidak? Diakomodir. Tubuh itu ada saatnya lapar. Maka boleh makan. Ada saatnya minum, ada saatnya haus, maka boleh minum. Ada saatnya capek, maka boleh istirahat. Tapi semuanya diatur. Tidurnya bagaimana, minumnya bagaimana, makannya bagaimana. Kenapa? Karena kalau isinya cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur, apa bedanya? Karo wedhus. Maka diatur dalam agama kita. Makan jangan berlebihan. Tidur ada saatnya tidur. Bukan ketika taklim. Bukan habis subuh. Ya. Saatnya tidur kapan? Malam. Makanya malam jangan begadang. Itu aturan dalam agama kita. Ya. Itulah hukum yang diturunkan sama Allah. Maka kita meyakini bahwa Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Itu membuat kita berhukum dengan hukum Allah. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Bagaimana hukum Allah tidak terbaik? Lawang yang menciptakannya adalah yang maha mengetahui. Yang ilmunya sempurna. Kok mau dihadapkan dengan hukum bikinan manusia? Hukum bikinan manusia itu landasannya ilmunya manusia. Ilmunya manusia itu sempurna atau banyak kekurangannya? Banyak kekurangannya. Makanya hukum bikinan manusia mesti banyak kekurangannya. Buktinya apa? Buktinya sering digugat di mana? Di MK. Kenapa? Karena yang bikin manusia. Yang ilmunya terbatas dan sering punya tendensi dan kepentingan pribadi ketika membuat hukum itu. Jadi bikin sebuah aturan untuk memperkaya diri. Contoh.
untuk memperkaya partai, contoh. Untuk memperkaya kroni, contoh. Kenapa dia bikin itu? Ya mumpung lagi jadi pejabat. Setelah dia lengser, ada yang kemudian mengajukan apa? Gugatan. Akhirnya dikabulkan. Ya, ini tidak adil, ini tidak layak. Akhirnya dianulir hukum tersebut. Hukum Allah bisa dianulir? Ya enggak lah. Karena Allah nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa membuat hukum. Semata-mata untuk kebaikan manusia. Ya. Maka buah yang ketiga apa? Berhukum dengan hukum Allah. Kita ulangi, apa buah yang pertama? Mengesahkan Allah secara sempurna. Yang kedua, menggantungkan hati hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, berhukum dengan hukum Allah. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita tentang nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Kita akan lanjutkan insyaallah untuk mengkaji nama Allah yang lainnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menata segala kurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi